Ibu 5 kali sehari semalam sholat wajib. Ibu kerjakan atau tidak, yang milih siapa? Ibu kan? Sehingga ada orang mau sholat, ada yang tidak. Betul. Ketika ibu mau sholat, maka Allah berikan kemampuan. Ibu pergi taharah. Tahu taharah, Bu? Ibu pergi bersuci, ibu berwudu, lalu ibu berangkat ke masjid atau sholat di rumah, ibu tutup aurat, menghadap kiblat, mulai sholat sampai terakhir. Itu Allah ciptakan kekuatan itu. Tapi yang berkehendak memilih sholat atau tidak siapa? Kita. Beda dengan hujan turun tadi, Bu. Kalau hujan turun tadi kan ada pilihan kita kan, Bu. Kalau yang kedua ada pilihan kita. Paham bedanya? Dalam hidup ini ada yang murni Allah yang melakukan kejadian, ada yang gabungan kehendak kita dan Allah menjadikan sebuah kejadian. Dah paham di sini, Bu? Kalau paham ini saya turunkan satu lagi. Karena mesti paham ini dulu. Maka kalau ibu paham ini, ibu-ibu punya kemampuan untuk memilih pada ranah yang kedua tadi. Yang pertama nggak ada sama sekali. Sehingga ibu kapan lahir, di mana lahir, ibu nggak bisa milih, Bu. Saya pengen lahir jadi orang Arab saja gitu. Bisa nggak milih, Bu? Sebelum keluar dari rahim orang tua, ya Allah, saya pengen lahirnya di Makkah gitu. Bisa minta gitu? Ya Allah, saya pengen lahirnya hari Jumat. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa, Bu. Itu murni Allah nentukan untuk kita. Ya Allah, saya pengen matinya lagi sedang sujud. Bisa nggak gitu? Bisa nggak kita memilih gitu? Enggak. Ya Allah, saya pengen matinya di rimbo panjang. Bisa nggak kita menentukan? Enggak. Kita berharap boleh, tapi menentukan Allah. Saya punya buku, Bu. Saya baca buku ini bisa nggak, Bu? Tapi saya bisa memilih membaca atau tidak membaca. Kalau saya baca, saya dapat ilmunya, saya paham, saya bisa ajarkan ke ibu. Kalau tidak saya baca, saya nggak tahu apa-apa, tidak bisa saya ngajar ke ibu. Tapi soal Allah menjadikan kita orang mana, warna kulit kita apa, nggak bisa request, Bu. Ada nggak, Bu, sebelum lahir saya pengen rambutnya ikal, Ustaz, gitu. Bisa request nggak? Ya Allah, rambut saya agak ikal sedikit gitu. Atau saya ingin rambutnya putih atau warnanya rainbow gitu. Kan mana tahu, Bu. Zaman sekarang kan banyak orang yang suka aneh-aneh kan, Bu. Kalau nggak aneh kan nggak hidup kayaknya gitu. Rasa mau mati orang sekarang tuh kalau nggak aneh gitu. Jadi dalam hidup ini ada pekerjaan yang bisa kita pilih, ada yang tidak. Ada takdir kita yang bisa kita berperan dalam mewujudkannya, ada yang tidak. Makanya takdir yang kedua itu rata-rata mu'allaq. Apa makna mu'allaq? Allah gantungkan terwujudnya dengan pilihan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan fa'alhamaha fujuraha. Apa artinya tenang? Ibarat jalan, Allah kasih itu sengaja dua, Bu. Allah ilhamkan kepada manusia itu, kepada setiap jiwa itu, ini ada dua jalan. Kalian tinggal pilih. Kalau ikut kanan, baik. Kalau ikut kiri, nggak baik. Kalau kalian ikut kanan, selamat. Ikut kiri, nggak selamat. Maka tergantung kita memilih yang mana. Ikut kanan atau yang kiri. Yang baik atau tidak. Syukur atau kufur. Balik kepada kita. Yang milih yang kanan, dia selamat. Sesuai dengan Allah mau, diberi pahala. Milih yang kiri, tidak sesuai yang Allah mau, Allah marah dengan dia, Allah kasih dosa, masuk neraka. Yang kanan, masuk surga. Begitu hidupnya, Bapak Ibu. Maka ketika kita disuruh sholat, setiap kita bisa pilih, saya mau sholat atau tidak. Ketika disuruh Allah bayar zakat, kita bisa pilih mau zakat atau yang zakat Allah suka, yang tidak zakat Allah nggak suka. Makanya orang yang diperintah lalu nggak kerjakan perintah, wajar nggak dihukum? Wajar nggak? Ada aturan, diaturkan kepada kita. Kita tahu aturan, kita langgar aturan, wajar nggak dihukum? Maka orang seperti ini akan dihukum di akhirat nanti. Ada orang disuruh hidup caranya begini, ada aturan, dia ikut, dia jalani sesuai dengan aturan. Wajar nggak dia dikasih hadiah oleh Allah? Wajar nggak dikasih reward, dikasih bonus? Wajar nggak? Itulah gunanya ketika kita berbuat amal baik,
Di akhirat Allah kasih surga, reward untuk kita, hadiah untuk kita, bonus untuk kita. Makanya orang beriman menganggap surga itu karunia Allah, neraka itu keadilan Allah. Apa makna keadilan Allah? Orang yang diperintah dia tidak taat, dia dihukum karena tidak taat dia. Jadi bagi orang beriman, Bapak Ibu, masuk surga itu tidak harus, masuk neraka itu juga bukan harus. Tapi setiap orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Hingga di akhirat nanti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini ada orang yang Allah masukkan ke surga, ada yang masukkan ke neraka. Berdasarkan apa Allah masukkan? Apa yang pernah kita buat di dunia? Taat atau tidak? Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah kita pahami bahwa Allah ngasih kepada kita pilihan. Ada baik, ada tidak. Kita tinggal pilih ikut yang mana. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, laha ma kasabat wa alaiha. Mereka akan dibalas berdasarkan upaya, berdasarkan perbuatan yang mereka buat. Dan mereka dibalas dengan dosa, dibalas dengan azab berdasarkan perbuatan yang mereka buat. Maka ibu, ketika kita disuruh milih, ketika ada kesempatan milih, pilihlah berbuat yang baik, pilihlah berbuat yang taat. Karena kalau kita mau pilih yang tidak taat, boleh Bu, bisa, tapi kita tidak disuka oleh Allah dan dibalas Allah dengan azab, dengan murka. Paham sampai di sini, Bu? Saya lanjut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini kita tidak boleh mengatakan saya kok kamu hidupnya begini sih? Kok kamu tidak lulus bekerja, atau kamu kok nggak lulus kuliah? Ini sudah takdir. Itu nggak boleh gitu, Bu. Kamu kok cerai, ini sudah takdir. Itu nggak boleh gitu, Bu. Kenapa? Kamu kok curi, ini sudah takdir Allah. Kamu kok minum-minum, ini sudah takdir Allah. Itu nggak boleh gitu, Bu. Kenapa? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada pekerjaan kita bisa pilih yang baik dan tidak. Kita yang pilih tidak baik. Orang menikah, dia bisa tetap bersama, bisa cerai. Dia pilih cerai, Bu. Dia pilih cerai siapa? Kan tidak ada Allah paksa dia cerai, kan? Ada nggak? Pernah ketika kita konflik Allah suruh, cerai aja kamu. Pernah nggak gitu? Tapi milih cerai siapa? Kita, kan? Lalu kok tiba-tiba ketika ditanya orang, kamu kok cerai? Sudah takdir Allah. Kok Allah disalahkan? Yang salah siapa sebenarnya? Yang milih cerai siapa? Kita. Ada orang kuliah, Bu. Lalu begitu kuliah, kalau kita tengok orang kuliah itu kan mestinya semua jadi sarjana, kan, Bu? Tapi ada orang kuliah, dia nggak selesaikan kuliah dia. Yang memilih tak menyelesaikan dia atau Allah takdirkan begitu? Dia memilih. Buktinya yang lain selesai, kan? Kawan dia sebangku jadi dokter, Bu. Kawan dia sebangku jadi profesor. Sama dengan anak Ustadz ini. Semuanya menghafal sama, kan? Hafal Quran, kan? Sekarang hafalnya sama atau beda? Ada yang hafal sudah 3 juz. Paling sedikit berapa hafalannya? Paling banyak berapa? 8, Bu. Setiap hari kan sama menghafal, kan, Bu? Ada yang 8, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 3. Kenapa bisa beda? Kita memilih mau rajin menghafal atau tidak. Mau rajin mengulang atau tidak. Kalau rajin mengulang, hafalannya banyak. Kalau rajin menghafal, hafalannya banyak. Tapi kalau kita memilih tidak mengulang, tidak menghafal, hafalannya nggak nambah. Betul tidak, Nak? Setiap hari itu bisa diukur, Bu. Kalau seandainya setiap orang 1 halaman hafal, 1 juz berapa halaman? Berapa, Nak? 1 juz berapa halaman? 20. Kalau 1 halaman 1 juz mestinya berapa hari hafal? 20 hari. Sebulan bisa hafal berapa? 1,5 juz. Di sini sejak bulan apa? Juni. Sekarang sudah berapa bulan di sini? 1,5 juz kali 9 mestinya berapa hafalan? Kalau kita memilih mau kan kadang kita tidak begitu, Bu. Milih malas kadang, kan? Orang main kita pengen
main. Orang menghafal kadang kita juga mau menghafal. Maka jangan pernah ketika kita ada kesalahan, ada kekurangan bilang ini takdir Allah. Nggak boleh begitu. Kita yang pilih ya. Betul. Ada kawan kita kerja, kita pernah sama melamar dengan dia, sama-sama lulus. Dia memilih untuk kerja di situ, kita tidak. Lalu dia sukses. Kamu kok nggak kerja? Sudah takdir Allah. Sebenarnya yang nggak kerja siapa? Dia. Berdasarkan apa? Pilihan dia. Kawannya kerja, dia nggak kerja. Paham, Bu? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam hidup terlalu sering menuduh yang bukan tertuduh dalam perbuatan kita. Kadang-kadang Allah kita salahkan, kadang anak kita salahkan, kadang suami kita salahkan. Betul? Kadang guru kita salahkan. Saat anak-anak kita belajar pulang ke rumah bawa rapor, "Nak, ini kok merah semua isinya, Nak?" Itulah mah gurunya nggak pandai ngajar mah. Padahal anaknya ketika di lokal nggak pernah serius belajar. Di rumah ibunya juga nggak bantu ngajar. Kita sering gitu nggak, Bu? Dulu ketika belum ada pandemi kan masuk sekolah semua, Bu. Begitu pandemi kan daring, online. Pada ngeluh nggak, Bu? Ngeluh nggak, Bu? Terasa beratnya jadi guru? Betul. Maka ketika anak-anak kita gagal, kita sering menyalahkan gurunya. Sekolah tuh nggak bagus, sistemnya nggak bagus. Padahal anak kita kadang-kadang nggak datang ke sekolah, dan itu kita tahu. Tapi begitu nilainya tidak bagus semua, yang salahkan sekolah, yang disalahkan gurunya. Itu nggak adil, Bu, nggak fair gitu, Bu. Maka tadi Allah sudah kasih jalan. Kita pilih berbuat yang baik atau tidak. Balik kepada, maka ketika di akhirat yang akan dihukum Allah, kita yang berbuat baik dibalas dengan baik, berbuat tidak baik dibalas dengan tidak baik. Kita ketika berbuat yang terkait perbuatan hamba yang ada peran kita tadi itu, Bu, seperti ibu-ibu sini pakai motor pakai sepeda, Bu? Pakai motor, nggak ada pakai sepeda, jalan kaki. Anggap yang pakai motor. Ada yang pakai motor ke sini? Ibu lewat di jalan, lalu ada kucing menyeberang. Ibu bisa pilih nggak menabrak atau tidak? Bisa pilih. Anggap sekarang tertabrak. Yang nabrak ibu apa motor? Saya tanya, kan ada kucing lewat. Ibu bawa motor, lalu motor tadi ditabrak. Yang nabrak ibu apa motor? Ibu apa motor? Ibu apa motor? Kalau polisi tilang, yang ditilang motor apa ibu? Motor ditilang, bukan ibu. Yang nabrak motor apa ibu? Yang nabrak siapa, Bu? Yang jelas yang kena tabrakku, yang nabrak ibu atau mau? Saya ingin jelaskan bahwa ketika di akhirat nanti kita nanti ditagih Allah pertanggungjawaban, kita jangan bilang, Bu, ini sudah takdir engkau ya Allah. Enggak. Yang memilih tadi nabrak kan pasti yang bawa motor kan? Tapi yang kena kucingnya ditabrakkan oleh benda, itu motornya yang kena pada kucing. Tapi yang memilih nabrak siapa? Yang bawa motor. Betul? Sehingga gabungan orang yang bawa motor dengan motor tertabraklah kucing tadi. Betul? Maka kalau nanti dihukum Allah yang bawa motor, Bu, tapi yang melakukan pekerjaan tadi motor. Begitu juga pekerjaan kita, ibu-ibu. Ketika terwujud suatu pekerjaan, kita memilih melakukan atau tidak, maka ketika kita memilih terwujud dari tidak ada pekerjaan jadi ada pekerjaan, Allah yang mewujudkan. Begitu polanya. Paham? Kalau ibu memilih rem kan nggak tertabrak motor itu kan? Tapi ibu memilihnya gas, tertabraklah motor. Maka siapa yang layak dihukum? Yang bawa motor. Kan motor ngikut yang bawa motor kan? Bisa nggak motor membawa kita?
Motor ngarahkan kita bisa nggak? Kata motor maju sekarang, mundur sekarang, bisa nggak gitu? Yang maju kan siapa? Yang belokkan kanan siapa? Yang belokkan kiri siapa? Jadi wajar nggak kita yang dihukum? Sebab yang milih adalah paham pola kehidupan? Sudah paham? Maka kalau ada yang hidupnya susah, jangan buru-buru bilang sudah takdir ini Ustaz. Udah ngerti? Gak usah teori yang sulit bu. Pola motor nabrak kucing saja. Sudah paham kenapa hidup susah? Kenapa hidup menderita? Paham? Maka dalam surat Thaha ayat 132 kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Muhammad, suruh keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, lalu sabarlah dalam melaksanakan salat, sempurnakan salat itu. La nas'aluka rizqa. Kami tidak menagih kalian sediakan rizki untuk kalian dan untuk orang sekitar kalian. Nahnu narzuquk. Kata Allah, kami yang sediakan rizki untuk kalian. Siapa yang sediakan rizki, Bu? Yang ngatur rizki siapa, Bu? Itu bagian dari kejadian di alam yang itu adalah murni kehendak Allah. Rizki itu murni kehendak Allah, Bu. Tapi kalau meminta, kalau berusaha, itu pekerjaan kita. Berdoa, kerjaan kita. Berusaha dengan fisik, kerjaan kita. Berusaha dengan ilmu, kerjaan kita. Tapi soal memberi, itu murni kehendak Allah. Maka ada orang, dia berusaha, Allah kasih rizki. Ada orang berusaha, Allah nggak kasih rizki. Kenapa? Itu haknya dia. Ada orang nggak berusaha, dia kasih rizki. Ada orang berusaha, dia kasih rizki keduanya. Kenapa? Kehendaknya Allah. Yang perlu kita pikirkan apa, Bu? Urusan jangan urusan Allah diurus, Bu. Kita itu sering hidup nggak tenang, sering hidup kita selalu tidak pernah merasakan nikmat, risau, selalu berpikir sesuatu yang tidak pernah akan terwujud karena kita berpikir tentang pekerjaan Allah. Kita nggak berpikir tentang pekerjaan kita, Bu. Kerjaan kita apa? Disuruh Allah ngapain, Bu? Apa disuruh Allah? Disuruh Allah apa? Patuh. Disuruh Allah apa? Taat. Zakat, kerjakan zakat. Salat, kerjakan salat. Silaturahim, pergi silaturahim. Kalau hidup ada masalah, suruh sabar, buat sabar. Tapi soal Allah memberi karunia, itu murni urusan dia, Bu. Maka ada orang yang dia menurut kita pendidikan tidak tinggi, dia secara keilmuan nggak bagus-bagus amat, tapi rezekinya murah. Kenapa? Karena Allah berkehendak dia termasuk orang yang makmur, orang yang dapat rezeki banyak. Tapi biasanya, Bu, kita dikasih Allah banyak atau sedikit, dimudahkan rezeki atau tidak, dilihat ketaatan kita juga. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bertakwa, Allah akan kasih kepada dia jalan keluar dari setiap masalah dia. Kalau dia punya hutang, dikasih jalan keluar untuk selesai hutang, Bu. Kalau dia punya hajat, nggak ada uang di tangan, perlu uang, dikasih Allah jalan keluar, ada uang untuk tertunai hajat dia. Anaknya perlu sekolah, dia nggak bisa sekolahkan anaknya, Allah kasih jalan keluar, anaknya sekolah. Ini adik-adiknya, Bu, tanya ke mereka. Mereka bayar nggak sekolah sini, Dek? Ada yang bayar sekolah sini? Orang tuanya tinggal antar, Bu. Ada seleksi nggak kemarin? Nggak ada seleksi. Nggak ada seleksi, nggak bayar. Sekolah sampai sekarang. Hidup sekarang, Dek? Masih hidup? Ibu tengok hidup mereka? Yakin nggak? Kalau Allah mau, setiap orang kasih jalan keluar, dia akan datangkan jalan keluar. Dan hebatnya lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan rizki dari arah yang tak pernah mereka duga. Coba tanya santriwati, ini seragam yang keberapa ini yang dipakai sekarang? Yang nomor 16 atau 17? Banyak seragam mereka, Bu. Tanya ke mereka. Ini seragam yang berapa? Yang kelima. Di sini baru 9 bulan, Bu. Berarti hampir setiap 2 bulan dapat 1 baju. Coba kalau sini 12 bulan, Bu. Minimal 6 baju kan?
Cuma sekolah ngapal Quran kerja di sini, patuh sama guru, Allah kasih. Di sini pernah nggak makan nggak ada? Justru sini berasnya Bu, saya mau ngantar beras setengah ton, di sini beras masih banyak. Saya tanya Kak Neti, Kak masih ada beras nggak? Banyak Ustaz. Waktu Ustaz ngantar beras itu sebelumnya masih ada beras, belum habis. Sampai sekarang baru Ustaz baru dipakai katanya. Kemarin saya tawarkan, saya antar setengah ton. Ada beras di sini. Ini orangnya nggak sanggup menghabiskan beras Bu. Dikasih beras mau makan nggak? Ibu kasih beras mau makan Bu? Allah kasih jalan keluar Bu. Itu serius. Kami di Yayasan Temu Wakaf Umat masih bersama Ustaz Abdul Somad. Sekarang ada 21 santri sekolah di Palas itu gratis. Sama seperti mereka ini. Dan di sekolah lain ada 12 anak yang kami bayarkan setiap bulan uang sekolahnya. Kami nggak pernah kenal mereka Bu. Mereka cuma ngadukan kami ingin sekolah tapi anak kami nggak ada uang sekolah untuk sekolah. Gimana Ustaz? Kami tanya, anak ibu sekolah di mana? Biayanya berapa? Apa kendala dia? Kami pelajari, kami bayarkan uang sekolah. 12 di luar 21 Bu. Jadi berapa kami tanggung anak orang sekolah Bu? 21 tambah 12 30. Barusan ada anak-anak yang belajar ke Yaman, ke Mesir, ke Suriah, ke Yordan, ke Turki. Hampir 80 orang kami kasih masing-masing 2 juta Bu. Mereka pernah pikir nggak dapat uang 2 juta itu? Jangan-jangan nggak pernah terpikir oleh mereka Bu. Tapi mereka ketika akan berangkat, kita kasih 2 orang, 1 orang 2 juta. Kita lepas mereka berangkat. Maka Allah kalau mau, orang yang dia suka, dia kasih rezeki dari arah yang dia tak pernah duga. Dia kasih jalan keluar. Kita sakit, pengen berobat, nggak ada uang. Allah datangkan orang yang membuat kita bisa berobat. Mungkin melalui BPJS atau tidak. Ada satu anak di Jalan Nangka kalau kita ke sini Jalan Nangka itu sebelah kiri sana Bu, yang ada jembatan itu, ada parit itu. Tahu nggak parit itu sebelah kiri itu? Di bulan November dia itu puspodia atau apa namanya. Mohon maaf pokoknya dia laki-laki tapi tempat kencing itu nggak normal. Mohon maaf mirip perempuan kalau sekilas Bu. Supaya dia seperti laki-laki juga fungsinya mesti dioperasi. Kita uruskan BPJS dia sampai selesai dioperasi. Kemarin sudah selesai operasi dia, tapi ada kebocoran, perlu ulang operasi. Prediksi dokter 5 kali operasinya. Maka kata dokter sebaiknya jangan dibayar dengan biaya yayasan, uruskan BPJS dia. Kita uruskan BPJS dia. Sudah operasi sekali, ada kebocoran sekarang, operasi yang kedua kali. Prediksi dokter 5 kali. Prediksi, kan biasa kan prediksi kan? Berdasarkan keilmuan, berdasarkan kajian kan? Yang menjadi catatannya adalah dia nggak pernah kenal dengan kami. Kami buat khitan gratis di masjid dekat rumah dia, dia ikut. Tahu dokter, Ustaz ada kejadian satu anak nggak bisa kita khitan. Kenapa dok? Kelainan Ustaz. Lalu gimana solusinya? Ini mesti kita bantu operasi Ustaz. Keadaan ekonominya gimana? Dia susah Ustaz. Berarti mesti kita bantu. Kita cari keluarga dia, datangi ke rumah dia, kita uruskan BPJS dia. Awalnya kita bawa ke dokter, kita tengokkan, dok ini gimana cara obatnya? Berapa biayanya? Ustaz, ini kalau diobati saya bisa bantu. Jasa saya gratis, tapi biaya obatnya mahal nih Ustaz. Operasi minimal 5 kali kata dia. Mending Ustaz uruskan BPJS. Kita uruskan BPJS baru dioperasi. Uang yayasan nggak keluar, anak keluar di masalah, BPJS yang nanggung. Ibu pernah nggak dapat masalah-masalah seperti itu Bu? Ada solusi tanpa ibu pikirkan? Pernah nggak Bu? Sering. Kita aja yang pelupa Bu. Iya nggak Bu? Kadang kepepet mesti bayar hutang. Menurut logika kita nggak ada uang bayar hutang, tapi ada saja yang mengantarkan uang ke rumah. Pernah nggak Bu? Itu sering dalam hidup. Kita ini sering lupa saja Bu. Allah tuh sudah ngatur hidup kita. Dikasih jalan keluar, dikasih hadiah, dikasih berbagai solusi oleh Allah. Tapi kita menganggap ini kehebatan saya. Kita menganggap ini kebetulan. Untung dia datang. Bahasa kita, untung dia. Sebenarnya bukan untung dia datang Bu. Allah atur. Didatangkan oleh Allah untuk mengeluarkan kita dari masalah. Pernah nggak Bu? Ibu-ibu ini kan kalau perempuan bawa motor tuh kadang-kadang agak sulit ditebak kalau di jalan tuh kan Bu? Betul? Betul Bu? Hidup sen kiri belok
Dia katanya mau belok kanan tapi dia ke kiri. Di mobil saya pernah dengan istri saya, kan panggil udah kan, dia belok kanan kata dia. Dia nunjuk kiri, tapi kata dia belok. Kita belok ke kanan, kita dimarahin, Bu. Dosa saya apa coba? Kan dibilang kanan, saya kanan kan? Cuma maunya kiri rupanya. Terpaksa kita belok arah. Nah kadang-kadang kita di jalan itu, anggap kayak keluar gang ini, Bu. Perempuan kan kalau keluar gang langsung kencang kan, Bu ya? Nggak nengok kiri kan, Bu? Kadang-kadang, Bu, orang di sini itu sedang kencang, kita juga kencang, tapi Allah jadikan kita selamat, Bu. Itu kebetulan nggak, Bu? Menurut kita kebetulan, menurut Allah enggak, Allah atur. Kamu nggak celaka di situ, gitu. Sering kejadian gitu, Bu? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini apapun yang Allah ujikan untuk kita, sikap kita pertama mesti husnuzon. Apa, Bu? Apa husnuzon itu? Baik sang. Karena setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Allah punya hikmah. Seperti saya sebut tadi, jangan-jangan gara-gara pernah kemalingan, jangan-jangan karena pernah kebakaran, di situ kita baru sholat lagi. Gara-gara kita diganggu orang, di situ kita mau pakai jilbab lagi. Betul? Maka ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kejadian Allah kasih, kita dikasih sakit, dikasih hidup susah, dikasih hidup menderita, dikasih berbagai cobaan. Pertama sikapnya husnuzon. Yang kedua, kalau Allah kasih senang menurut kita, kita sikapi dengan syukur. Apa makna syukur? Kita pakai nikmat Allah untuk berbuat baik. Paham, Bu? Kasih tangan ini sehat, mata sehat, telinga sehat, gunakan mata untuk ngaji misalnya. Dikasih badan sehat, gunakan untuk sholat misalnya. Dikasih Allah berbagai nikmat, ada kendaraan, ada rumah, gunakan untuk yang baik-baik misalnya. Yang ketiga, kalau dikasih hal yang tidak kita senangi, bagaimana sikap kita? Sabar. Sebab setiap masalah yang dilalui oleh orang, boleh jadi kita melaluinya baru sekali, orang mungkin lebih, Bu. Yang menderita dari kita mungkin lebih banyak. Makanya Nabi menganjurkan kita, unzur ila manduna. Tengok orang kondisinya lebih malang dibanding kita. Ibu kesini berangkat pakai motor, pakai jalan kaki, Ibu? Pakai motor, jalan kaki? Kalau jalan kaki masih syukur, Bu. Ada orang nggak bisa jalan kan, Bu? Betul? Yang pakai sepeda masih syukur, ada orang kesini jalan. Ada orang pakai motor masih syukur, ada orang kesini jalan pakai sepeda. Capek nggak naik sepeda, Bu? Capek mana naik sepeda pada naik motor, Bu? Daripada jalan kaki? Maka selalu ada keadaan itu yang lebih beruntung dibanding yang lain. Kita itu salah kita, Bu, suka nengoknya ke atas, sehingga nggak pernah disyukuri yang ada di tangan kita, nggak pernah disyukuri apa yang sedang menjadi karunia untuk kita. Maka begitu orang punya mobil, kita pengennya punya mobil segera. Orang punya rumah, kita pengennya punya rumah. Padahal semuanya Allah jadikan berproses. Paham, Bu? Saya tanya, kalau hujan turun, sikap kita terhadap hujan itu sama atau tidak? Anggap sekarang hujan turun, Bu. Kira-kira ibu ini menyikapnya sama atau tidak? Kata sebagian, ya hujan, nggak bisa saya pulang. Mestinya saya jam 6 kan dah sampai di rumah. Gara-gara hujan? Iya. Kata sebagian, alhamdulillah hujan, nggak jadi pulang cepat. Bisa duduk di sini dulu. Kalau pulang nggak ada suami di rumah. Kalau pulang kena marah bapaknya, lagi ada konflik misalnya. Ya, Bu? Kalau pulang, jangan-jangan disuruh buat kopi sampai di rumah. Yang turun apa, Bu? Sama-sama Yang beda apa? Cara kita menyikapi yang beda, Bu. Nikmat Allah tuh begitu, semuanya baik semuanya. Nggak ada yang nggak baik. Tapi cara kita menyikapi yang nggak sama. Maka
Dalam hidup ini ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering membuat kita susah adalah sikap kita sendiri. Yang sering membuat kita susah adalah cara pandang kita, bukan nikmat Allahnya. Paham? Jadi ibu-ibu nggak usah pernah berpikir ngapalah saya jadi perempuannya, coba saya jadi laki-laki. Nggak usah pikir gitu bu, sikapi saja. Saya jadi perempuan, berarti begini yang saya bisa buatlah dengan perempuan gitu. Ngapalah saya tinggal di Rimbo Panjang, coba tinggal di Pekanbaru. Nggak usah gitu bu, sikapi saja. Ketika di Rimbo Panjang, apa yang bisa saya buat di Rimbo Panjang? Udah gitu. Kalau kita paksakan sesuatu yang tidak bisa kita buat, kita hanya bisa stres. Gak bisa keluar dari masalah. Ujung-ujungnya menderita siapa? Kita. Nggak orang yang derita bu. Paling orang cuma kasihan nengok kita. Orang kalau kasihan paling banter dia. Begitu kita cerita dia haru, dia nangis. Cuma itu bu. Keluar nggak kita dari masalah bu? Nggak pernah keluar kan bu? Yang masalah siapa? Tetap kita. Maka dalam hidup ini, ketika kita mampu membenarkan cara pandang kita, kita menikmati hidup. Dalam hidup susah, hidup senang, hidup sederhana, hidup sejahtera, hidup makmur, hidup apapun, kita menikmati hidup. Yang sering membuat kita tak menikmati hidup adalah cara pandang kita. Maka adab yang keempat, perbaiki cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kita berusaha berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita bisa doa, kita doa bu. Kita bisa mengupayakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita upayakan bu. Karena kebiasaannya Allah akan kasih kepada kita. Kalau kita niat baik, dia berikan kebaikan-kebaikan. Kalau kita niat tidak baik, dia akan terwujud yang tidak baik juga. Saya niat saya baik, pengen ngajar ibu misalnya. Ibu pengen ikut pengajian, Allah mudahkan ibu hadir di pengajian. Tapi niat kita tidak baik, Allah akan mudahkan juga terwujud tidak baik itu, dan nanti dosanya balik kepada kita. Tapi ketika kita niat baik, terwujud yang baik, pahalanya untuk kita. Di dalam hidup ini kita berusaha mewujudkan hal-hal yang paling terbaik. Kita lanjut tanya jawab, Bu. Atau sampai Isya kita ngaji? Sudah ada pertanyaan belum? Sudah ada? Banyak lagi nulis. Berarti sedang banyak masalah semua. Pertanyaan itu kan bagian dari curhat kan, Bu? Baik, pertanyaan masuk kan kita jawab. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar dalam cara pandang hidup, kita hidup ini tenang. Salah dalam cara pandang hidup ini menjadi susah. Maka yang perlu kita perbaiki cara sikap, cara pandang kita. Kalau itu sudah selesai, Bu, insya Allah hidup ini akan nikmat gitu. Sehingga bagi kita tidak masalah, Bu, punya uang banyak, punya uang sedikit, nggak masalah, Bu. Ada orang punya rumah, ada orang tidak punya rumah. Keduanya malam sama-sama bisa tidur nggak, Bu? Sama bisa tidur nggak? Yang tidak punya rumah bisa sewa kan? Betul kan? Yang punya rumah di rumah sendiri, yang nggak punya rumah sewa tapi intinya malam sama-sama bisa tidur. Betul? Oh, Ustadz, bagaimana membedakan yang menimpa kita ujian atau azab? Ini keponakan saya, Bu. Anak kakak saya. Kandung. Ibunya kakak kandung saya. Bagaimana kita membedakan ujian dengan azab? Ibu perlu tahu, kita nggak akan diazab kecuali di neraka nanti. Maka di dunia ibu nggak akan diazab. Di dunia itu ujian semua. Paham, Bu? Karena di dunia tempat beramal, tempat dibalas di akhirat. Maka ibu dapat nikmat, dapat azab di akhirat. Jadi dunia ini semuanya adalah ujian. Tidak ada azab. Ustaz, apakah takdir kita bisa berubah? Pernah dengar nggak hadis? Siapa yang suka silaturahim, Allah panjangkan umur, Allah panjangkan umur, mudahkan rezeki. Pernah nggak dengar itu? Maka takdir yang ada peran kita yang model kedua tadi itu adalah bisa berubah.
Maka disebut dengan takdir mu'allaq. Apa makna mu'allaq? Terwujud dia sesuai dengan pilihan-pilihan kita. Paham bu? Apakah karma itu ada dalam Islam Ustaz? Ibu memahami karma itu apa? Karma itu apa yang ibu pahami? Kita berbuat, lalu kita diperlakukan orang dengan sama yang kita buat. Iya. Dalam Islam nggak disebut dengan karma. Tapi setiap orang dibalas Allah min jinsil amal namanya. Al jaza min jinsil amal. Balasan yang diberikan kepada seseorang sama dengan amal yang dia buat. Yang kasih minum dibalas dengan dikasih minum juga. Kita nggak kenal karma, bu. Tapi dibalas pahala sesuai dengan amal yang kita buat. Kita kasih minum orang, Allah kasih minum ketika di akhirat kehausan. Kita kasih pakaian orang di dunia, saat di akhirat susah, Allah kasih kita pakaian. Kita kasih makan orang di dunia, di akhirat Allah kasih kita makan saat kita kelaparan. Jadi kita tak mengenal adanya karma. Apa hubungannya yang berbuat kita kepada orang, lalu orang lain membalas ke kita, apa hubungannya? Mestinya kalau saya berbuat, ibu siapa bu? Namanya bu? Ibu Eli. Saya misalnya anggap saya pukul Bu Eli, mestinya yang balas saya Bu Eli atau orang lain? Ibu Eli kalau ingin balas kan? Apa hubungannya saya pukul Bu Eli, lalu saya dipukul oleh Mbak Silvi? Lalu yang dipukul Mbak Silvi ke saya itu, ini karma bagi saya. Apa hubungannya? Mestinya kalau saya dibalas, yang balas siapa? Ibu Paham? Kita ini kadang-kadang banyak yang gak masuk akal bu. Katanya orang mati itu jadi hantu. Lalu hantu tadi nakut-nakuti kita, ganggu kita. Orang mati itu dalam kubur kedua aja keadaannya bu. Dapat nikmat kubur atau azab kubur. Kalau dia diazab, dia sudah ngurus dirinya susah, apalagi ganggu orang bu. Paham? Ia kan merasakan sakitnya dan berat bu. Orang pula yang diganggu dia. Kalau dia dapat nikmat kubur, ngapain ngurus orang bu? Orang senang kerjanya ngapain? Kan nikmati kesenangan kan? Ngapain ngurus orang yang gak ada urusan dengan dia? Emang kalau diganggu orang dia tambah banyak kenikmatan dia? Enggak kan? Makanya enggak benar kalau orang mati jadi hantu, lalu hantu ganggu orang hidup. Enggak benar. Yang ganggu itu siapa? Setan. Maka kalau ada suka ganggu itu dia setan gitu. Makanya dalam Al-Quran itu minal jinnati. Jadi nggak benar, kita tuh sering nggak masuk akal. Maka sering berpikirnya dengan akal, supaya yang kita pikirkan masuk akal. Apa hukumnya Ustadz kalau kita hamba Allah selalu menyalahkan takdir, nggak beradab dengan Allah? Sama dengan kita, ibu sudah punya anak semua belum bu? Saya nggak tanya situ bu, itu anak-anak semua. Nah, itu punya orang tua semua. Ibu punya anak semua. Ibu ngasih uang ke anak sesuai keinginan ibu atau sesuai perintah anak? Hah? Sudah kita kasih, masih minta juga anak. Ibu marah atau senang? Paham? Ibu minta sama Allah, dikasih. Lalu, kok kasihnya segini sih Allah? Beradab nggak tuh? Berakhlak nggak tuh? Paham maksud saya? Kalau yang minta terima, terimalah berapa dikasih. Jangan ngatur yang ngasih. Dikasih jadi syukur. Ini ngatur lagi. Dikasih hati, Belanda minta tanah. Ya bu ya. Kita kalau dikasih itu terima apa adanya. Adabnya kita syukuri berapa dikasih. Maka kalau orang selalu menyalahkan takdir, dia nggak beradab dengan Allah, nggak pandai terima kasih. Jangankan Allah, kita aja marah dengan anak kita bu. Allah, dia kasih kita tanpa syarat bu, dikasih kita tanpa mau kita maksiat, mau taat dikasih kok bu. Semua nikmat dikasih dia, sudah dikasih ngatur lagi. Mestinya Allah lebih berhak marah kan? Tapi Allah Rahman dan Rahim, dia nggak marah, dikasih nikmat tiap hari. Cuma kita tidak nggak beradab, nggak berakhlak dengan Allah. Jadi gitu bu. Hukumnya apa? Ya nggak beradab, nggak baik. Ustadz, saya ingin bertanya. Ya boleh dong. Kan tadi ditanya kan, ada pertanyaan nggak gitu?
Makanya nggak perlu ditanya lagi. Saya ingin bertanya itu. Boleh nggak tanya Ustaz? Nggak perlu lagi ditanya. Kan dikasih pertanyaan kan? Apabila kita telah tamat membaca Al-Quran, tapi kita lupa membaca khatam Al-Quran, sedang kita sudah mulai dari awal membaca Al-Quran. Apakah bacaan Al-Quran yang sudah kita tamatkan itu sah, walaupun tidak membaca doa khatam? Dan apakah membaca doa khatam harus didampingi oleh ustadz atau ustazah? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita kadang baca Quran itu ingin tawasulan agar hajat kita terwujud. Lalu setelah khatam Quran doa. Jadi di antara doa yang makbul itu setelah khatam Quran, Bu. Makanya sengaja dalam hajat tertentu kita buat khataman. Kemarin khataman Quran enggak? Ada niatkan doa untuk ustazah. Ketika kita ada hajat, kita khatam Quran. Setelah khatam Quran kita doa. Doa itu doa makbul. Sekarang kita khataman, enggak doa, boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Disebut khataman enggak? Disebut khataman. Mesti sama ustadznya? Enggak. Boleh kita saja. Paham? Jadi kenapa kita doa setelah khataman? Karena doa itu doa maka sengaja kita buat khataman agar dapat doanya yang itu sebenarnya. Maka kalau kita doa atau tidak enggak ada masalah. Khataman tetap khataman, pahala tetap pahala, bacaan Quran tetap dapat pahala. Paham kan? Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian yang bilang kalau selesai sholat harus berdoa. Itu katanya haram. Masa berdoa itu haram, Bu? Berdoa habis sholat masa haram? Bukannya Nabi suruh kita doa habis sholat? Di antara doa makbul itu, Bu, fi duburi shalawatil khamsi. Di ujung atau selesai sholat kita berdoa, sholat fardu kita doa. Termasuk doa makbul. Masa doa itu haram, Bu? Masuk kamar mandi aja kita doa. Masa habis sholat nggak doa? Masa habis sholat doanya haram? Mungkin pertanyaannya, doa bersama habis sholat hukumnya bid'ah. Ini pertanyaannya mungkin salah, Bu. Dia maksudnya begitu. Ada yang bilang kalau habis sholat kita doa sama-sama, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Yang lain amin. Yang begitu ada yang bilang bid'ah. Saya tanya, pengajiannya pernah dibuat Rasul nggak, Bu? Pernah dibuat Rasul nggak kayak gini? Setiap Jumat sore pengajian di Majelis Taklim Az-Zahra, pernah Rasul buat nggak? Ini terlarang tidak? Sama gitu. Doa habis sholat meski nggak dibuat Rasul, bertentangan dengan syariat atau tidak? Makanya boleh dibuat. Kenapa? Kalau kita doa bersama manfaatnya, Bu. Yang tadinya nggak berdoa jadi berdoa, Bu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, Bu. Yang tadinya nggak pandai jadi pandai, Bu. Makanya ketika kita habis sholat, imam mengeraskan bacaan atau sengaja memimpin atau sengaja mengajarkan litaklim, mengajari orang nggak pandai agar dia pandai berdoa, mencontohkan agar dia pandai berdoa, tahu dia apa yang dibaca, kapan dibaca, apa urutannya, gimana tata caranya. Karena ibu-ibu hafal nggak bacaan sholat, Bu? Kenapa hafal? Waktu kecil didiktekan, Bu. Lalu kita setelah itu kita sering ulang. Kan kata guru, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Gitu nggak dulu, Bu? Lalu ketika sudah hafal kita sholat sendirian. Kenapa kita bisa hafal? Karena dulu dihafalkan. Betul? Habis sholat, ibu sekarang ngerti nggak kalau habis sholat kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33? Ngerti nggak? Tahu nggak caranya? Kenapa tahu? Karena sering nengok imam atau ngikuti imam atau meniru imam, caranya begitu. Paham? Maka kalau ada di masjid musola kita, habis sholat nggak boleh doa bersama, ibu siap-siap saja. Anak ibu nggak pandai doa besok, nggak ada yang contohin. Anak kita tuh kan pandainya karena nyontoh kan, Bu? Dia pandai teriak karena tengok kita teriak kan, Bu? Dia membentak karena kita nengok kita bentak kan, Bu? Maka di rumah jangan kasar, Bu. Jangan suka bentak. Kenapa? Anak akan kasar karena kita contohkan ke dia. Dia akan belajarnya dari kita. Dia anak tuh kan nggak tahu yang bentak, nggak tahu yang kasar kan? Tapi karena kita contohkan, oh kalau marah gini caranya. Karena kenapa? Nengok kita marah. Jadi kalau anak ibu agak kurang baik akhlaknya, jangan salahkan orang, Bu. Jangan salahkan anak.
Kenapa? Dia contoh siapa? Contoh ibu. Yang banyak bersama anak siapa? Bapaknya kan jarang di rumah kan? Yang sering bersama anak siapa? Ibu. Maka ibu kalau tidak baik, anak juga tidak baik. Bu. Kalau ibu baik, anaknya baik. Makanya al-ummu madrasah. Ibu itu bagaikan madrasah, bagaikan sekolah bagi anak. Bagus ibu, ngalir bagus kepada anak. Tidak bagus ibu, ngalir tidak bagus kepada anak. Maka ibu-ibu di rumah pandai-pandai memilih ucapan bu, pandai-pandai memilih pekerjaan. Ya bu. Ibu tidur begadang, anak begadang bu. Ibu tidur cepat, anak tidur cepat. Coba aja buktikan. Habis isya ibu golek-golek aja. Anak gak akan berani main terus itu. Dia akan tidur juga itu. Iya. Tapi coba, ibu sampai jam 11 nggak tidur-tidur. Apakah main HP atau ngobrol? Pokoknya nggak tidur lah. Anak apa kerja dia? Sama, dia nggak tidur seperti ibu. Paham? Jadi maksudnya tadi berdoa bersama habis sholat apakah bid'ah atau tidak? Nggak bid'ah, boleh dibuat. Kalau nggak doa bersama habis sholat siap-siap anak ibu nggak pandai doa. Paham bu? Apakah berdosa kalau buat rumah di atas kuburan? Emang nggak ada tanah lain? Kasihanlah yang di kuburan. Kalau kuburan lama bu, apalagi bukan punya orang muslim, nggak diketahui, nggak dikenal, kita perlu, nggak ada lagi yang lain kecuali di sana bangun rumah, itu boleh digali, dipindahkan lalu dibangun kuburan. Nabi di Madinah pernah bangun masjid begitu. Tapi kalau orang Islam sebaiknya jangan dipindahkan, jangan dibangun di atas itu, apalagi nggak ada keperluan. Ya bu, artinya masih ada tanah yang lain, pakailah tanah yang tidak mengganggu. Ini apalagi tanah sendiri ya boleh lah bangun di atas itu tanah gitu, kan tanah kita kan. Ustadz, bagaimana caranya kita menyikapi sesuatu persoalan yang tidak kita sukai dan senangi supaya mendapat ridhonya? Ya sabar, kan nggak suka kan? Sabar itu artinya menahan diri terhadap yang tidak kita suka. Paham? Apa arti sabar itu? Menahan diri menghadapi yang tidak kita suka. Makanya sabar itu berat bu. Kenapa? Kita berhadapan dengan yang tidak kita suka. Kalau yang kita suka kita hadapi, senang kita bu. Paham? Jadi caranya apa sabar tuh? Tahan diri. Apa tahan diri itu? Gak ngomong sembarangan, gak berbuat sembarangan. Tahan bicara kita, tahan sikap kita. Oke? Satu lagi. Oh sudah, yang khatam Quran. Kayaknya habis bu. Masih ada pertanyaan? Cukup lah bu ya. Kalau masih nanya nanti pengajian kita semakin panjang. Mau maghrib. Belum lagi kena marah di rumah kan bu? Baik ibu dan rahmati Allah, setiap Jumat ba'da asar kita usahakan ngaji. Kenapa? Ibu, sekitar ibu nampak tanaman hijau. Kalau disiram dia akan subur, hidup, dia akan bagus tumbuhnya. Tapi kalau dia tak disiram, layu akhirnya. Jiwa ibu juga begitu. Jumat sore saatnya menyiram. Kalau nggak disiram dia layu akhirnya kalau sudah mati dia mati hati. Kalau sudah mati hati gak respon lagi dengan apa kata Allah. Maka hidupnya akan diatur apa kata setan, apa kata hawa nafsu. Paham bu? Ini closing kajian kita. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Sampai jumpa. Mungkin sudah tahu bu ya. Alhamdulillah besar kita semalam anak beliau sudah lahir, laki-laki, berat 3,5 kilo, panjang badan 52 cm. Lahir normal, alhamdulillah. Tadi mobil lewat mungkin baru datang. Karena katanya jam 2 tadi pulang. Mungkin yang lewat tadi beliau pulang. Mudah-mudahan sehat beliau dan anak. Ibu-ibu yang mau beranak sehat juga insya Allah. Masih mau beranak bu? Mudah-mudahan sehat. Mau beranak atau tidak, yang penting sehatnya. Gak usah diingkari bu. Kalau Allah kasih mau gimana? Ya kan, suka-suka Allah ngasih kan? Jangan ngatur yang ngasih. Kan gak beradab kan? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.